Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba tahap kedua belajar tatap muka. Sebanyak 226 sekolah menjadi peserta uji coba tahap kedua. Dari jumlah 226 sekolah, terdapat 83 sekolah yang sebelumnya ikut dalam uji coba belajar tatap muka terbatas tahap pertama. Sedangkan 143 merupakan sekolah baru yang dinyatakan lulus seleksi uji coba tahap kedua dari 300 sekolah yang mendaftar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait uji coba sekolah tatap muka DKI, kita langsung bergabung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera David Sibarani dari SMKN 47 Pejaten, Jakarta Selatan. Iya, Said, ini adalah tahap yang kedua. Nah, terkait dengan sekolah tatap muka di sana, dari pantauan Anda sejauh ini seperti apa? Baik, Rolando dan juga pemirsa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini merupakan hari kedua dari uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta di SMKN 47 Jakarta ini, Rolando. Pihak sekolah hanya membuka bagi 25% daripada total kapasitas seluruh siswa yang ada di SMK 47 Jakarta ini, yang tepatnya ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Total ada sekitar 741, Rolando, maksud kami 748 siswa yang ada di SMKN 47 ini, namun jumlah ini dihitung dengan kelas 12, di mana kita tahu saat ini kelas 12 sudah selesai mengikuti ujian kelulusan, sehingga hanya ada 2 kelas saat ini di semua sekolah, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Di kelas 10 dan kelas 11 ini total ada 501 siswa, sehingga setiap harinya pada pembelajaran tatap muka ini, Rolando, setiap harinya hanya ada sekitar 144 siswa kapasitas yang disediakan oleh sekolah. Hanya saja dari informasi yang kami dapat dari pihak sekolah tadi, yang mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa atau wali, ini hanya ada sekitar 127 siswa yang diperkenankan untuk mengikuti sekolah tatap muka ini. Di mana kita tahu salah satu persyaratan bagi siswa yang akan mengikuti sekolah tatap muka ini harus diwajibkan untuk mendapat surat persetujuan dari orang tua dan juga wali. Begitu juga dengan tenaga pengajar, Rolando. Bagi tenaga pengajar yang berhalangan dan mereka yang berusia lansia, begitu, ini tidak diwajibkan juga untuk mengikuti sekolah tatap muka ini, sehingga mereka tetap menjalankan atau mengajar melalui sistem daring atau lewat online. Dapat kami informasikan juga, Rolando, bahwa dari 127 tadi ini dibagi, ini hanya untuk satu kelas, Rolando. Jadi setiap harinya pada saat hari Rabu, maksud kami Senin, Rabu dan juga Jumat, ini setiap harinya hanya ada satu kelas yang akan masuk di sekolah, di mana hari ini ada 113 siswa yang hadir, yang lainnya berhalangan, dan hari ini ada kelas 10 dan dibagi di dalam 12 ruangan, Rolando, sehingga ada sekitar dari 12 ruangan ini ada 12 siswa yang terisi. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut ini wawancara kami dengan Suswati selaku Kepala Sekolah SMKN 47 Jakarta. Untuk masuk ke sekolah SMK Negeri 47 Jakarta, jadi siswa diantar oleh orang tuanya hanya sampai di depan pintu gerbang, Mas. Kemudian masuk langsung sesuai dengan prokes, ya, yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian di suhu tubuhnya diukur. Seandainya 37 derajat Celcius ke bawah, langsung mengarah ke kelas, gitu, Mas. Demikian juga pulangnya seperti itu. SMK Negeri 47 Jakarta untuk melaksanakan kegiatan PTM ini 21 sampai 25%, Mas, yang kita masuk untuk PTM setiap harinya. Jadi satu kelas, ya, Mas, ya, satu kelas misalnya AKL 1, BDP 1, OTKP 1, dan multimedia, itu saja. Jadi 4 kelas yang masuk ke sekolah, tetapi di kelas itu diatur hanya 12 siswa per kelas, Mas. Jadi kita membutuhkan dari 4 rombel itu, membutuhkan 12 ruangan. Di antaranya adalah 8 kelas yang kita butuhkan dan 4 lab, Mas. Gitu, iya. Untuk masuk ke sekolah.
SMK Negeri 47 Jakarta ini, Rolando, merupakan satu dari 147 sekolah yang telah lulus asesmen atau uji coba yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada awal Juni kemarin. Sehingga jika ditotal dengan 83 sekolah yang telah mengikuti uji coba sekolah tatap muka tahap 1 pada April kemarin, ada 226 sekolah yang saat ini mengikuti pembelajaran tatap muka tahap 2 di DKI Jakarta. Dari informasi kepala sekolah juga tadi menyampaikan kepada kami, Rolando, bahwa sebetulnya hari ini merupakan hari terakhir daripada pembelajaran tatap muka di SMKN 47 ini, dikarenakan pada Senin minggu depan, yaitu tanggal 14 Juni 2021 itu sudah akan dimulai ujian kenaikan kelas yang akan diikuti secara online atau secara daring hingga tanggal 21 Juni 2021, sehingga dapat dikatakan setelah ini tidak akan ada lagi aktivitas tatap muka yang ada di SMKN 47 Jakarta ini. Rolando. Iya, saya tentunya selain mendapatkan izin dari orang tua untuk bisa sekolah tatap muka, di sana harus menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, ini dari pantauan Anda bagaimana? Apakah ada penambahan fasilitas penunjang protokol kesehatan di sana? Seperti apa, Said? Dari pantauan kami sejak pagi tadi, Rolando, setiap siswa yang akan masuk ke dalam wilayah sekolah ini di depan gerbang sekolah tadi sudah berjaga beberapa petugas dengan alat pengecek suhu tubuh, di mana setiap siswa atau muridnya akan masuk ke gerbang sekolah ini diperiksa suhu tubuhnya, Rolando. Kemudian di depan sekolah juga ada disediakan beberapa alat cuci tangan begitu, dan kami dapat data yang kami dapatkan ada sekitar 47 tempat cuci tangan yang disediakan oleh pihak sekolah di beberapa titik, dan kemudian disediakan juga sekitar 9 alat ukur. Ini tentu saja untuk menunjang penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka ini diberlakukan. Sementara di dalam ruang kelas ini, Rolando, jarak antara bangku dan juga kursi ini diberi jarak kurang lebih 1,5 meter. Dan pada saat jam istirahat ini, Rolando, ini para siswa tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar kelas, di mana kita tahu ada 4 jam dalam pembelajaran tatap muka ini dari jam 7 pagi hingga pukul 11 siang. Hanya ada sekitar 15 menit waktu istirahat yang disediakan, dan bagi siswa ini tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar kelas. Maksud kami ini agar menghindari kerumunan dan juga pelanggaran protokol kesehatan bagi siswa. Dan kami informasikan juga untuk menunjang protokol kesehatan ini, tentu saja tenaga pengajar dan juga beberapa petugas yang ada di sekolah ini sudah dipastikan telah melalui vaksinasi 2 tahap atau 100%, sehingga dipastikan bagi tenaga pengajar yang ada di sekolah ini dipastikan aman dan sudah melalui vaksinasi COVID-19. Dapat kami informasikan juga, Rolando, bahwa ini merupakan uji coba yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, dan apabila nantinya uji coba ini dianggap berhasil, ini akan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini berencana akan membuka sekolah tatap muka pada pertengahan bulan depan, yaitu 15 Juli 2021. Ini bertepatan dengan pembukaan tahun ajaran 2021-2022. Satgas COVID-19 mengingatkan bahwa pembelajaran tatap muka ini menjadi perhatian yang khusus atau penting begitu, karena dari data Satgas COVID-19 usia 6 hingga 18 tahun atau usia sekolah ini menyumbang sekitar 9,6% dari total kasus COVID-19 nasional. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda, dan kita berharap tentunya dengan pembelajaran tatap muka ini siswa lebih semangat lagi untuk bisa belajar namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih Said dan selamat bertugas kembali.